Tunggu dulu. Sebelum lanjut pastikan kalian menekan tombol subscribe dan tonton sampai habis ya, biar kalian enggak ketinggalan aksi-aksi badas Boruto. Dunia shinobi berguncang. Pohon Shinju menjulang tinggi ke langit, akarnya menghisap kehidupan dari setiap sudut bumi. Buah cakra hampir matang, kekuatannya mencapai 98%, ancaman terbesar dalam sejarah. Di tengah kehancuran, dua kekuatan saling berhadapan, Madara Uchiha, sang legenda yang bangkit dengan ambisi menguasai segalanya, dan Otsutsuki tertinggi, dewa angkasa yang menganggap manusia hanya sebagai pupuk bagi evolusi klannya. Pertarungan epik dimulai, takdir dunia tergantung pada hasilnya. Di balik awan hitam, Boruto dan Kawaki menyaksikan dari kejauhan. Mereka tahu, jika salah satu pihak menang, keseimbangan alam akan hancur. Tapi mereka juga punya rencana, buah cakra tidak boleh jatuh ke tangan siapapun. Sasuke dan Naruto bersiap di garis belakang. Sisa kekuatan terakhir mereka dikumpulkan untuk mencegah bencana terburuk. Sementara itu, dari dimensi lain, 3 Otsutsuki legendaris tiba, membawa malapetaka baru. Pertempuran tak terelakkan. Langit berubah warna, bumi bergetar, dan nasib setiap makhluk hidup dipertaruhkan. Siapa yang akan berdiri di akhir? Siapa yang akan mengklaim buah cakra? Atau, adakah jalan lain di luar dugaan? Yos, ini menarik. Let's go, kita bahas lebih dalam. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, disclaimer di video ini konteksnya hanyalah cerita fanfictions tidak berpatokan pada manga resmi ya. Jadi jelas, cerita ini untuk hiburan semata karena animenya masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi silahkan kalian enjoy saja menikmati keseruan alur ceritanya sambil menunggu episodenya resminya rilis kembali. Yuk mari kita lanjutkan lagi pembahasannya. Sebuah babak baru dimulai ketika buah cakra yang selama ini tumbuh dari pohon Shinju akhirnya hampir mencapai kematangan sempurna. Angkanya sudah menyentuh 98%, dan pohon Shinju terus tumbuh lebih besar, menyedot energi kehidupan dan cakra dari seluruh penjuru bumi tanpa henti. Dunia terasa seperti berada di ambang kehancuran. Di tengah kondisi genting ini, Otsutsuki tertinggi yang sebelumnya diikat oleh Madara, tertawa dengan penuh kesombongan. Kemenangan tampaknya sudah digenggam. Ia menyebut pertarungannya melawan Madara sebagai bagian dari sejarah besar dalam hidupnya, mengakui Madara sebagai lawan terkuat, tentu saja selain Uzumaki Boruto. Tapi sekarang, baginya semuanya akan segera berakhir. Buah cakra akan lahir, dan Madara akan musnah. Madara tak tinggal diam. Dengan tatapan penuh tekad, ia menantang balik. Buah cakra itu akan direbut. Pohon Shinju pun akan diserap ke dalam dirinya. Rencana ambisius untuk menaklukkan Otsutsuki tertinggi mulai dijalankan. Otsutsuki tertinggi merespons cepat. Rinnegannya menyala, dan kabut tebal menyelimuti seluruh area, mengaburkan pandangan hingga seolah malam turun tanpa bintang. Dari balik kabut itu, rantai yang selama ini mengikatnya hancur. Ia terbang ke puncak pohon Shinju, bersiap menjaga buah cakra yang hampir matang. Tak ingin diganggu, ia menciptakan kekai raksasa, mengurung Madara di dalam kabut pekat agar tak bisa bergerak. Namun, rencana itu tak berjalan mulus. Madara menghancurkan kekai tersebut menggunakan 9 Budodama yang digabungkan menjadi satu bola energi besar. Ledakannya begitu kuat hingga membuyarkan kabut asap, memulihkan pandangan. Madara pun melesat naik, mengejar Otsutsuki tertinggi ke atas pohon Shinju. Sayangnya, belum sempat mendekat, Otsutsuki tertinggi menukik seperti kilat. Serangannya brutal. Wajah Madara dihantam dari atas, hidungnya patah, dan mulutnya terluka parah. Tak berhenti di sana, kaki Otsutsuki tertinggi berubah menjadi cakar tajam seperti milik Shibai dan menembus wajah Madara hingga ke belakang kepala. Serangan dilanjutkan dengan aliran petir Rikudo yang keluar dari telapak kaki. Daya hancurnya meningkat berlipat. Bahkan gravitasi ditarik untuk mempercepat laju serangan ke tanah. Begitu menghantam, tanah bergetar hebat, dan kepala Madara mengalami kerusakan parah. Sambil mengangkat kakinya, Otsutsuki tertinggi mengejek. Buah cakra adalah miliknya dan tak ada satupun yang boleh menyentuhnya. Ia menatap Madara yang tergeletak dengan wajah hancur, lalu mengecek apakah itu tubuh asli atau kloningan. Setelah mengaktifkan Rinnegan dan memastikan itu tubuh asli, ia menciptakan Tomogoroshi no Haikotsu dan menusukkannya pada Madara. Tubuh legendaris itu perlahan berubah menjadi abu. Tawa kemenangan pun membahana.
dunia shinobi dianggap akan musnah dalam keputusasaan. Namun, mendadak dojutsu Madara berubah, tanda bahwa Izanagi telah diaktifkan. Takdir kematian pun dibalik. Tubuhnya pulih sepenuhnya, bahkan sel-sel tubuhnya tampak beregenerasi seperti biasa. Dengan cepat, Madara beralih ke Izanami. Ia menciptakan genjutsu siklus berulang yang bisa memenjarakan pikiran lawannya. Otsutsuki tertinggi terkejut. Izanagi seharusnya mustahil digunakan lagi. Tapi ia lupa satu hal, klan Uchiha menyimpan banyak rahasia, termasuk teknik yang bisa menipu kematian. Tak tinggal diam, Otsutsuki tertinggi menciptakan puluhan Tomogoroshi no Haikotsu dan membumbuinya dengan badai petir. Tapi semuanya lenyap seketika. Penyebabnya, Gedomazo tiba-tiba mengibaskan tangannya dan mengamuk. Boneka raksasa itu ternyata dikendalikan Madara. Gedomazo menendang Otsutsuki tertinggi dengan brutal, membuat tubuhnya terpental menyusuri tanah. Serangan berlanjut. Gedomazo melompat tinggi lalu mendarat tepat di atas perut Otsutsuki tertinggi. Terjepit di bawah bobot monster raksasa, tubuhnya menjerit kesakitan. Madara muncul di atas kepala Gedomazo, tersenyum penuh percaya diri, dan menantang musuhnya untuk bangkit. Masih ada tarian pertempuran yang ingin ia selesaikan. Otsutsuki tertinggi mengecilkan tubuhnya dan menghindar dari injakan. Tapi Madara bergerak cepat, menciptakan Banso Tanin dan menarik tubuh kecil itu dengan gravitasi. Dalam usaha melawan tarikan itu, Otsutsuki tertinggi menghantam Madara dengan pukulan kuat, membuat tubuh Madara terpental. Tak berhenti di situ, Otsutsuki muncul di depan Madara dan menghajarnya lagi. Sebuah tendangan berputar diarahkan ke wajah Madara. Tapi bukannya melemah, Madara justru bersemangat. Ia terus meminta dipukul lagi dan lagi, membuat lawannya kebingungan namun terpancing. Akhirnya mereka beradu taijutsu jarak dekat. Tubuh mereka saling berbenturan, pukulan demi pukulan saling dilontarkan. Otsutsuki mencengkeram leher Madara dan membenturkan kepala dengan keras. Lava cakra mengalir dari tubuhnya dan menimpa Madara. Namun lava itu tak memberi efek berarti. Madara menganggapnya seperti mandi air hangat. Dengan kemampuan reflektif dari Rinnegan, ia memantulkan lava kembali ke arah Otsutsuki. Teriakan panas melengking dari tubuh musuhnya. Madara memanfaatkan kesempatan itu untuk menghajarnya habis-habisan. 10 pukulan keras dilayangkan ke wajah Otsutsuki tertinggi yang kini dilumuri lava Kekkei Genkai. Kedua matanya bersinar, mengeluarkan laser penghancur regenerasi, mengarah ke wajah Madara. Namun laser itu tak sempat mengenai sasarannya. Sinar laser itu dipantulkan kembali oleh Madara dengan kekuatan Buddhodhamma yang diubah teksturnya menjadi sangat elastis, hingga cahaya kehancuran itu justru menghantam wajah Otsutsuki tertinggi sendiri. Selagi tubuhnya gemetar menahan sakit, Madara memperlihatkan kegembiraan yang tak terhingga. Tawa menggelegar bak tandingan petir di tengah badai. Detik berikutnya, Madara memimpin Gedomazo menyerang, memungkasi jeda untuk memberi tekanan lebih besar. Otsutsuki tertinggi merasa gravitasi gandaran sum cakra musuh menghimpit setiap sudut pikirannya. Namun, keyakinannya tak surut. Dari balik kepulan asap dan puing, matanya yang memancarkan Rinnegan kuning terlihat menatap kembali dengan dingin. Kemudian, seolah menghisap energi lava yang menempel pada kulitnya, lava-lava itu tertelan, diproses ulang menjadi cakra murni. Sebuah manuver impresif yang mengubah neraka menjadi aliran listrik kehidupan. Bola petir menggulung di telapak tangannya, membentuk gugusan kilat kecil yang menyambar-sambar di udara sebelum diluncurkan ke arah Madara. Madara, dengan refleks yang luar biasa, menggunakan Gedomazo sebagai tameng. Boneka raksasa itu membuka rahangnya, dan dari mulutnya serentetan rantai baja menjulur ke segala arah, mencengkeram akar pohon Shinju. Akar-akar itu tertarik, menyatu pada tubuh Gedomazo, seolah memberikan kekuatan tambahan untuk menahan serangan petir yang hendak menerpa. Di bawah tekanan rantai itu, ujung-ujung akar tertancap kuat ke tanah, seolah menyangga pohon Shinju agar tak goyah. Madara berseru bahwa seluruh kekuatan buah cakra dan pohon Shinju akan diserap ke dalam tubuh Gedomazo sehingga rencana Otsutsuki tertinggi akan sirna tanpa jejak. Gedomazo berdiri tegap, seolah menjadi patung penjaga yang menanti instruksi berikutnya. Mendengar celaan Madara, Otsutsuki tertinggi mengerutkan kening, matanya berkilat meracau dalam hati. Keinginan untuk memanggil seluruh anggota klan Otsutsuki, menjemput bala bantuan dari markas pusat, terasa mendesak. Tanpa Boruto yang bisa dikesan dengan Sendrigan, ia yakin Boruto telah memasang pelindung anti pelacakan, semuanya terasa semakin sulit. Bayangan Kawaki, Toneri, dan Kashinkoji berkelebat di benaknya, potensi kekacauan yang bisa diciptakan dengan mereka bergabung.
Madara menghalang setiap langkah untuk mundur. 100 bayangan, Bunshin, bermunculan, membentuk pagar hidup yang mengepung Otsutsuki tertinggi. Madara mengejek, apakah niatnya hanya kabur, jadi pengecut? Lantang suara itu bergema, meremukkan mental musuhnya hingga hampir terpancing emosinya untuk menyerang tanpa pertimbangan. Merasa pembatas ruang mulai menyempit, Otsutsuki tertinggi menekan cakra ke dalam cakarnya dan membuka portal dimensi, memanggil sekaligus seluruh kerabat Otsutsuki dari markas pusat. Putaran udara memutar, jendela antara dunia terbelah, menyiapkan jalur pengiriman bala bantuan terkuat yang pernah ada. Di saat yang sama, Madara menepis pekik sang tamu yang baru dibuka. Bagus sekali. Datangkan semuanya kemari. Aku sendiri akan meladeni. Penasaran? Seberapa besar kekuatan para Uki di markas pusat? Ia menancapkan tongkat Rikudo ke tanah, membuat getaran dahsyat yang meretakkan permukaan bumi. Simpul-simpul energi berhamburan, bagaikan retakan di jiwa musuhnya. Dalam hati, Otsutsuki tertinggi tertegun. Andai saja Madara berdiri bersama di pihaknya, dunia shinobi mungkin sudah menghilang. Gabungan kekuatan Uchiha dan Otsutsuki akan mematikan, lebih dari apapun yang kedua belah pihak bisa bayangkan. Namun kenyataan berkata lain. Kini, mereka bermusuhan, dan nyawa buah cakra dipertaruhkan. Tak lama setelah celah portal tertutup, udara mendadak hening. Madara menatap langit dan menghela napas puas. Wajahnya penuh senyum, menandakan bahwa pertarungan yang lebih besar masih menunggu. Topan es dan pepohonan yang menantang angin Shenju bergoyang tak wajar, menyaksikan konfrontasi epik yang baru saja makan kadar kekuatan. Dan sebagaimana skenario berakhir, sajian pertempuran pun tuntas. Mata yang tertuju pada pohon Shinju, buah cakra, dan dua tokoh terkuat di planet ini, menutup lembaran pertempuran. Madara tertawa, suara terakhirnya menggema. Latihan yang menarik ini, tapi waktunya menanti yang lebih seru. Kini, jeda datang. Tirai drama ini tertutup untuk sementara. Lagu latar perlahan memudar, tersisa bisikan angin yang mengelus reruntuhan. Kemenangan masih belum sepenuhnya terukir bagi siapapun, namun kewaspadaan akan ancaman baru sudah menanti di balik cakrawala. Di sela-sela kesunyian, hanya satu hal yang pasti, buah cakra itu masih menunggu kelahiran sempurnanya, menyimpan potensi dahsyat yang bisa mengubah segalanya. Dan ketika panggilan untuk babak selanjutnya datang, para shinobi dan para Otsutsuki harus bersiap menuntaskan kisah ini hingga garis akhir. Dengan bayang-bayang pertempuran yang masih membekas di langit, dunia shinobi perlahan mulai kembali berdenyut. Tapi tidak ada yang bisa menyangkal bahwa luka dari konfrontasi antara Madara dan Otsutsuki tertinggi meninggalkan retakan besar dalam keseimbangan semesta. Aroma cakra pekat masih menggantung di udara, dan gemuruh dimensi yang sempat terbuka tadi belum sepenuhnya reda. Di balik reruntuhan, makhluk bijak dari klan Otsutsuki yang lain mulai menunjukkan tanda-tanda hadir. Beberapa di antaranya masih berwujud samar di ambang portal dimensi, seakan mengintai dulu sebelum melangkah ke medan pertempuran. Mereka tahu Madara bukanlah lawan biasa. Ia bukan manusia biasa, bahkan bukan lagi sekadar makhluk dari dunia ini. Ia adalah anomali, ancaman setara para dewa, dan dalam banyak hal, lebih menyeramkan karena sifatnya yang tak bisa diprediksi. Namun, Madara pun bukan tanpa kerugian. Tubuhnya mulai terasa berat. Bukan karena luka atau kelelahan fisik, tapi karena tekanan kosmik dari energi yang telah ia keluarkan. Tongkat Rikudo yang menancap di tanah mulai bergetar, seolah memberi tanda bahwa waktu tidak berpihak padanya selamanya. Ia menatap langit yang mulai berubah warna, dimensi ruang waktu mulai bergejolak akibat aktivitas cakra besar-besaran. Sementara itu, dari sisi lain bumi, Boruto dan rekan-rekannya menyadari gejolak besar yang terjadi. Meski tidak secara langsung berada di lokasi, mereka merasakan getaran dari pertarungan itu. Serangan Madara telah mengguncang titik pusat aliran cakra dunia. Dan ini membuat para shinobi bersiaga. Sasuke, Sarada, Mitsuki, Shikamaru, dan bahkan Katasuke dari divisi penelitian, mulai membentuk aliansi siaga darurat. Mereka tahu, sesuatu yang besar akan datang. Boruto, yang kini menguasai kemampuan Jougan dan pengendalian ruang waktu lebih baik, sedang mempersiapkan taktik untuk menembus dimensi pusat Otsutsuki. Ia sadar, jika bala bantuan musuh benar-benar datang dari sana, maka pertahanan bukan lagi pilihan, mereka harus bertindak ofensif. Kawaki, yang sebelumnya dikira lenyap, ternyata menyusun rencana tersendiri di tempat tersembunyi. Ia tengah mencari cara untuk menyegel atau bahkan menghapus pohon Shinju dari realitas. Di balik semua persiapan itu, Otsutsuki tertinggi tak tinggal diam.
Ia kembali ke pusat ruang spiritual mereka, tempat para tetua Otsutsuki berkumpul. Ia memberikan laporan tentang kekuatan Madara yang dianggap di luar nalar, bahkan untuk ukuran klan mereka. Sebuah pertimbangan besar pun muncul. Apakah Madara perlu direkrut, dihapus, atau disegel bersama pohon cakra? Salah satu tetua Otsutsuki, dengan suara parau dan mata seperti nebula yang hidup, menyatakan bahwa Madara adalah kunci terlarang. Jika ia bisa dikendalikan, maka rencana samsara kosmik bisa dipercepat. Namun jika tidak, maka keberadaannya adalah bencana yang harus diatasi secepatnya. Maka, diputuskan, dikirimlah 3 prajurit inti Otsutsuki dari pusat, Ronkai si pemilik ribuan mata dimensi, Shiba si pengendali waktu, dan Sugari si pengurai cakra. Masing-masing adalah legenda dalam sejarah perang antar dunia. Dan di bumi, langit mulai berubah. Awan spiral terbentuk. 3 sinar cahaya menembus atmosfer bumi seperti tombak ilahi. Mereka telah tiba. Madara, yang tengah memulihkan diri di atas singgasana cakranya, membuka matanya perlahan. Senyum lebar kembali menghiasi wajahnya. Ternyata permainan belum selesai. Justru baru saja dimulai. Bumi akan kembali menjadi medan laga. Para shinobi, para dewa, dan semua makhluk yang berdiri di antara kehancuran dan harapan kini bersiap menyambut badai terakhir. Karena itulah nakama, ke depan bakalan lebih menarik jika epilognya seperti ini. Dengan ledakan terakhir, debu dan cakra berhamburan. Pohon Shinju runtuh, buah cakra yang hampir matang hancur berkeping. Kekuatannya tersebar ke alam, mengembalikan energi yang sempat dicuri. Madara terduduk, tubuhnya mulai hancur akibat penggunaan kekuatan berlebihan. Otsutsuki tertinggi terkapar, ritualnya gagal. Tapi di detik terakhir, ia tertawa. Ini bukan akhir, hanya awal dari rencana kami yang lain. Boruto dan Kawaki berdiri di tengah puing, napas mereka berat. Mereka berhasil. Tapi dengan harga yang mahal, dunia selamat, tapi ancaman Otsutsuki belum benar-benar hilang. Sasuke dan Naruto, meski terluka, tersenyum bangga. Generasi kalian yang akan menentukan masa depan sekarang, kata Naruto dengan suara lemah. Langit perlahan cerah. Tapi di kejauhan, di balik celah dimensi, mata-mata merah menyala mengawasi. Peperangan mungkin berakhir, tapi perang yang sesungguhnya baru akan dimulai. Jadi kesimpulannya, pertempuran antara Madara dan Otsutsuki tertinggi bukan sekadar perebutan kekuatan, tapi ujian bagi kemanusiaan. Madara, meski dikalahkan, membuktikan bahwa keinginannya melampaui batas manusia biasa. Otsutsuki tertinggi, meski kalah, masih menyimpan rencana besar di balik layar. Kemenangan Boruto dan Kawaki hanyalah jeda sebelum badai berikutnya datang. Dunia shinobi belajar satu hal, ancaman tidak pernah benar-benar hilang. Jika bukan dari luar, maka dari dalam. Persatuan dan kecerdikan generasi baru menjadi kunci bertahan. Tapi pertanyaannya tetap sama, sampai kapan mereka bisa bertahan? Cerita ini bukan akhir, tapi pengingat. Selama cakra mengalir, selama ambisi hidup, pertarungan abadi antara manusia dan dewa akan terus berlanjut. Dan mungkin, suatu hari nanti, seseorang akan mengubah segalanya. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias memberikan alur Boruto paling menggelora. Tentunya di channel fans teori favorit kalian. Saga Boruto to Blue Vortex. Have a nice day nakama. See you next time and salam shinobi.